Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fadila, NIM 2205170. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh yang mengambil konsentrasi hukum perdata. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang A itu ada perkawinan dilakukan dengan pemaksaan, dan B itu perkawinan dilakukan dengan seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, atau menyamping. Dan C itu ada perkawinan dilakukan dengan seseorang yang mempunyai hubungan susuan. Yang D, perkawinan dilakukan dengan seseorang yang mempunyai hubungan semenda. Perkawinan dilakukan dengan seseorang yang mempunyai hubungan saudara dengan istri. F. Perkawinan dilakukan dengan seseorang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang perkawinan. Dan yang G itu perkawinan dilakukan dengan seseorang yang mempunyai ikatan perkawinan. A. Perkawinan dilakukan dengan seseorang wanita yang sedang dalam masa iddah dari mantan suaminya. Dan I itu adalah perkawinan suami dan istri yang cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dan yang J, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang atau wali perkawinan yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat diminta pembatalan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri atau pegawai pencatatan perkawinan. K itu apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan menjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Faktor pembatalan perkawinan menurut komplikasi hukum Islam. Yang pertama itu suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah mempunyai 4 orang istri sekali pun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah tak lagi. 2. Seseorang mengawini bekas istrinya yang telah diidahnya. Yang ketiga, seseorang memperkawinkan bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi dan tersebut dan telah habis masa iddahnya. Yang keempat, perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah semendak dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu A. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antar seorang dengan satu saudara orang tua, dan antar seorang dengan saudara neneknya. C. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri. D. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan. E. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanaan, dan istri atau istri-istrinya sudah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. B. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain. C. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain. D.
D. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. E. Perkawinan dilangsung tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. F. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Yang kedua itu akibat hukum pembatalan perkawinan. Yang pertama, terdapat pihak ketiga yang bertikat baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukuman yang berlaku surut, karena itu sebagaimana ikatan hukum di bidang perdataan atau perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum pembatalan adalah ikatan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing atau pribadi dalam pasal 24 ayat 2 sub C. Yang C. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan. Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan ini telah memiliki status hukum secara resmi sebagaimana anak kandung mereka. Artinya mereka tetap memiliki status hukum secara resmi dengan ibu dan bapaknya, karena putusan perkawinan tidak serta-merta memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya. Hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak dapat diputuskan sampai kapanpun kecuali orang tuanya tidak mengakui sang anak sebagaimana darah dagingnya. Dan D. Terhadap harta bersama yang perkawinannya dibatalkan, keputusan menyelesaikan diserahkan kepada berkas suami istri untuk membagi secara adil atau berdasarkan menurut agamanya masing-masing. Dengan adanya pembatalan perkawinan, dampak hukum terhadap pihak ketiga ialah apabila berkas suami istri tersebut telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, maka mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka. Namun apabila salah satu pihak yang tidak beretikat baik, maka pada pihak yang tidak beretikat baik dapat dibebani biaya ganti rugi dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa ada perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beretikat baik. Maka apabila pihak yang dimiliki oleh pihak yang beretikat baik lebih sedikit dibandingkan pihak yang tidak beretikat baik, maka pembagian harta perkawinan hingga harta kekayaan pihak yang beretikat baik akan bertambah. Sebagaimana apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beretikat baik lebih banyak dibandingkan pihak yang tidak beretikat baik, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut, dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, walaupun perkawinan tidak sah, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan etikat baik, maka diberi pengecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan, masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.